Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu kembali di podcast SMM TV. Seperti biasa, saat ini saya ditemani oleh Bro Aris sebagai pengamat politik Majalengka yang terdepan mengabarkan dan mengabulkan. Jadi kali ini kita mau membahas terkait 100 hari kerja Bupati nih, Bro, dan Wakil Bupati. Sudah 100 hari ya? Sudah 100 hari sepertinya. Karena ini langsung aja, Bro, pertanyaan pertama nih. Sejauh mana program 100 hari kerja Bupati Majalengka mencerminkan konsistensi terhadap janji kampanye yang pernah disampaikan kepada publik nih, Bro? Ya. Nah, visi misi yang pada saat pilkada mungkin ya. Oke. Nah, silakan, Bro. Selamat malam pemirsa SMM TV. Terima kasih, Bro. Ya. Sudah mengundang kembali. Biasa kawan lama yang memang akan banyak membicarakan terkait dengan Majalengka, terkait dengan 100 hari kerja kepala daerah. Sebelum masuk terlalu jauh, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ketika penilaian 100 hari kinerja kepala daerah, artinya tentunya ada beberapa variabel yang memang harus menjadikan dasar. Jadi tidak asal-asalan nih. Kita pendukungnya, misalkan saya ini pendukung, terus kemudian saya mengatakan bagus, jelek, karena ada parameter. Betul. Artinya memang butuh parameter di sini. Parameter untuk menilai 100 hari kerja itu tentunya dari program prioritas dari seorang kepala daerah dalam 100 hari kerjanya. Kemudian juga dari kinerja kepala daerah. Kemudian juga komunikasi yang dibangun kepala daerah terhadap masyarakat. Artinya ini bisa di breakdown. Ketika kita berbicara terkait dengan apakah program dari Emandena ini sudah berjalan atau sesuai dengan janji-janji politiknya, tentunya kita juga bisa mereview kembali, tetapi dengan acuan-acuan bahwa yang pertama tadi program prioritas seorang kepala daerah itu akan dinilai berhasil atau tidak. Program prioritasnya program prioritasnya itu pasti penilaiannya ada tiga variabel itu, dari tiga variabel kita breakdown lagi, Bro. Katakanlah program prioritas. Program prioritas seorang kepala daerah dalam 100 hari itu pasti yang akan kita amati itu adalah terkait dengan apakah seorang kepala daerah dalam kinerja 100 harinya itu minimalnya ada tanda-tanda atau gebrakan kebijakan-kebijakan terkait dengan pengentasan kemiskinan. Kemudian pembangunan infrastruktur, katakan. Kemudian peningkatan pelayanan publik. Nah, ini nanti harusnya itu yang menjadi tolak ukur ya. Tolak ukur itu baru tolak ukur skala prioritas. Program prioritas dari pemerintah ini apakah Emandena ini, makanya penilaian kita biar fair. Jadi Bro tinggal tulis di bawahnya, kita bikin polling apakah program prioritas Emandena ini memuaskan dan lain sebagainya, tapi dengan parameter-parameter tadi. Apakah sudah dilakukan apa itu namanya pengentasan kemiskinan? Kadang-kadang yang program prioritas terkait dengan pengentasan kemiskinan. Kalau kita lihat data di 2025 ini ada sesuatu yang menarik bagi saya ketika dalam kurun waktu pemerintahan awal di 100 hari kerja ini ada data statistik di mana laju pertumbuhan ekonomi Majalengka memang meningkat. Itu di angka 9, sekian persen, 9,8%. Tetapi ironisnya angka kemiskinan 10,8 itu angka yang cukup tinggi. Mengalami peningkatan atau tetap atau malah menurun? Saya tidak akan berbicara naik turun tapi angka 10,8 angka kemiskinan dengan laju kemiskinan ini ada yang salah. Jadi kalau ada laju pertumbuhan ekonomi yang naik, kemudian tingkat kemiskinan itu tinggi, itu ada persoalan terkait dengan kebijakan. Bagaimana kemudian
Karena konsepnya gini bro, kenapa kok ada laju pertumbuhan ekonomi naik, tapi angka kemiskinan tinggi? Ya. Pasti ini terkait dengan pembagian hasil. Pembagian hasil itu artinya pemerataan. Jadi tidak kemudian yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin. Nah, ini kan menjadi persoalan. Ya. Boleh suatu daerah laju pertumbuhan ekonominya itu naik tinggi, tetapi ketika angka kemiskinannya juga tinggi. Ini ada pertanyaan besar, big questionnya, kebijakan pemerintah ini berpihak kepada kalangan yang mana, atau yang kalangan yang kaya semakin kaya, yang miskin dibiarkan tetap miskin. Betul. Karena memang kalau kita melihat data juga bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Majalengka itu punten, kita tidak kita sebagai warga Majalengka sebenarnya miris juga. LLS rata-rata lama sekolah Majalengka itu SMP betul. Nah, ini kan akhirnya ketika SDM indeks IPM ya manusianya itu katakanlah rendah dengan apa namanya rata-rata lama sekolah itu hanya setingkatan SMP. Artinya ini ada PR yang memang harus dijadikan gebrakan dari seorang Eman Suherman di 100 hari ini. Karena kalau tidak, ini hanya akan buat apa ada laju pertumbuhan ekonomi, tapi kemiskinan juga tetap tinggi. Tidak berkurang ya. Nah, artinya pertanyaannya pemerintahan ini lebih berpihak pada golongan yang mana, kan begitu? Ya. Kita fair aja. Nanti kita bisa lihat di apa namanya data statistik lah ya. Data statistik dan kita juga bisa pooling lah, lebih fair lah kita menilai itu. Karena saya menilai ini dalam kapasitas untuk perbaikan. Ya betul. Kemudian dengan terkait dengan pelayanan publik, sudah ada gebrakan apa selama 100 hari ini? Katakanlah, terutama pelayanan publik yang paling menjadi sorotan itu adalah kesehatan dan pendidikan. Terkait tadi bahwa indeks IPM itu adalah ketika kualitas pendidikan masyarakat Majalengka itu ya rata-rata minimal SMP lah, kan grade-nya kan gitu kan. Apalagi dengan kondisi industrialisasi, ijazah yang dipakai SMP mau kerja di bagian apa, kan gitu kan. Nah, kemudian kesehatan. Artinya di sini pemerintah harus mampu menjembatani untuk menciptakan akses pendidikan sama. Artinya punya apa namanya kesempatan yang sama bagi warga Majalengka itu untuk minimal rata-rata lama sekolahnya itu naik lah, tidak di SMP lagi, tapi di SMA. Terlepas itu mau paket C atau apapun itu. Nah, itu kita belum melihat itu. Ini kan masalah kebijakan publik ya. Bagaimana kebijakan pemerintah ini berupaya untuk membuat gebrakan-gebrakan menaikkan apa namanya rata-rata lama sekolah di Majalengka. Ini karena berkaitan dengan kemiskinan, bro. Karena kalau laju pertumbuhan ekonominya tinggi, tetapi kok kemiskinannya tinggi, ada yang salah di sini. Jangan sampai kebijakannya begitu. Nah, kemudian apalagi ya? Yang ketiga terkait dengan pelayanan publik udah. Nah, infrastruktur, bagaimana daerah terpencil bisa mengakses ke kota? Apakah ketertinggalan mereka dalam apa namanya peningkatan sumber daya manusia itu karena memang akses dari daerah terpencil ke kota, ke pasar, kemudian itu menjadikan tersendatnya pertumbuhan ekonominya, bukan pertumbuhan ekonomi, tingkat ekonomi di masyarakat daerah yang tadi yang saya sebut pemerataan hasil. Jangan sampai ini selalu beginilah. Ini problematika yang ini harus menjadikan penilaian kita terkait dengan keberpihakan. Ini baru variabel itunya, bro. Belum ada kinerjanya. Kalau kinerja kepala daerah itu pastikan bagaimana dia bisa membangun tim yang solid. Tim yang solid itu artinya di tingkatan OPD ya, tingkatan bagaimana dia membangun OPD dan jajaran-jajaran birokrasi yang dipimpin oleh kepala daerah ini itu bisa menjadi tim yang solid. Sehingga bisa menjalankan program-program tadi. Kalau menurut Bro sendiri bagaimana nih terkait pergerakan birokrasi, kesiapan birokrasi sendiri nih? Apakah memang akselerasinya ada atau malah stagnan akhirnya?
Nah, itu yang saya pikir bahwa terkadang di kita itu selalu menggunakan tren gaya kepemimpinan. Tidak semua gaya kepemimpinan itu bisa diterapkan oleh orang yang berbeda dan dengan culture yang berbeda, katakanlah seperti itu. Katakanlah misalnya kita tidak bisa pungkiri lah ada tren namanya tren KDM lah, dengan gaya KDM. Tapi kalau itu dia tidak menguasai arah dan konsepnya, karena pelakunya kan berbeda. Artinya mindsetnya sudah berbeda. Jangan-jangan ini hanya menjadi gerakan-gerakan protokoler protokoler medsos kan gitu kan, seakan-akan bisa mengimbangi apa yang dilakukan oleh KDM, katakanlah seperti itu. Karena ada tren. Nah, saya tidak cenderung menyarankan itu. Kalau Eman pengen menjadi Eman yang sebenarnya, ya dia lakukanlah. Jadi dalam kapasitasnya dia kemudian menjalankan program-programnya sesuai kapasitas dia, gaya-gaya dia, style dia, nggak bisa kemudian melakukan tiru-meniru seperti itu. Terkait dengan kinerja daerah itu, dengan penganggarannya, bagaimana menganggarkan anggaran-anggaran yang pengelolaan anggaran dan lain sebagainya itu bagian dari penilaian. Nah, bagaimana kemudian dengan penganggaran yang salah tadi, kemudian akhirnya menjadikan kebijakan itu akan menjadi saling berkesinambungan terkait dengan kemiskinan dan lain sebagainya. Penganggaran yang salah, program yang salah, kemudian penganggaran yang tidak talent, kemudian akhirnya hanya mengangkat laju pertumbuhan ekonomi semata, tetapi angka kemiskinannya tinggi di Majalengka, 10,8, hampir 11%, 11% masyarakat Majalengka miskin. Ini kan menjadi sesuatu yang memprihatinkan buat kita, dan catatan di 100 hari ini. Nah, saya belum melihat adanya gerakan-gerakan yang berbau terkait tadi hal yang gerakan-gerakan real yang konkret yang mengarah ke sana. Malah saya kemarin juga cukup tertampar dengan adanya mau menyediakan 8.000 lahan, 8.000 hektar lahan industrialisasi. Ini sudah dibahas belum? Karena sepengetahuan saya juga ini pansus RT RW juga baru berjalan di Dewan. Asumsi-asumsi 8.000 itu apakah hanya sekedar asumsi-asumsi yang dikeluarkan asal keluar saja, atau memang asumsi-asumsi yang memang sudah berdasarkan pada kajian-kajian yang konkret gitu. Begitu, Bro. Betul. Jadi kalau menurut Bro Aris nih, 100 hari kerja Bupati kemarin itu sebenarnya lebih bersifat simbolis saja atau menyentuh persoalan struktural yang dihadapi oleh masyarakat sebenarnya gitu. Kalau dari kajian Bro Aris. Kalau dalam kacamata saya, karena ini kan saya tidak, kalau berbicara kinerja kepala daerah kan artinya teamwork berdasarkan dengan apa yang menjadi skala prioritas program kepala daerah dengan timnya ini belum bisa berjalan dengan baik. Nah, lazimnya memang ada itu ketika seorang kepala daerah yang baru itu akan melakukan tim transisi, yang itu harusnya itu bagaimana OPD atau orang-orang yang menempati dalam OPD tersebut disodorkan oleh program-programnya pada saat kampanye. Nah, tim transisi inilah yang harusnya menyampaikan ide-ide gagasan, program-program Eman ketika mau memimpin Majalengka seperti apa, disodorkanlah pada para pelaku-pelaku yang memang membantu. Itu ada fungsinya tim transisi, bukan tim transisi malah sekarang bidik-bidik tempat posisi. Tim akselerasi itu. Nah, bukan membidik posisinya, tetapi bagaimana tim transisi itu mampu memberi pemahaman, mensinkronkan gitu lah apa yang menjadi program itu dengan orang-orang yang sekarang menduduki, bukan mengincar posisinya. Ya, kalau tim transisi malah hanya untuk mencari-cari posisi, ya bukan tim transisi namanya. Berarti tim agresi ya? Tim agresi kalau gitu, serang kayak gitu. Nah, terus kalau terkait posisi legislatif nih, sejauh ini pengamatan Bro Aris nih, menyikapi terkait 100 hari kerja program Bupati nih, kalau yang diserap oleh Bro Aris,
Karena kebetulan Bro Aris juga lebih banyak sebenarnya Bapak bersinggungan dengan teman-teman di legislatif ya. Apa yang bisa diserap dari mereka terkait 100 hari kerja ini? Ya, legislatif ya. Legislatif itu wakil rakyat. Iya, wakil rakyat. Wakil kita ya. Betul. Kalau menurut Bu Aris tadi, seolah-olah 100 harinya Pak Bupati ini tidak menyentuh substansi permasalahan. Pertanyaan saya, ketika minimnya suara legislatif terkait dengan program-program yang dijalankan oleh eksekutif selama 100 hari ini, saya kalau nyebut mandul ya nggak enak juga ya, kalau disebut mandul ya gimana. Tapi kalau nggak saya sebut mandul ya selama ini apa yang disuarakan oleh teman-teman di legislatif secara kelembagaan terkait dengan eksekutif. Kalau saya ini grade-nya, grade eksekutif sekarang masih di bawah, di grade legislatif berada di kendali eksekutif. Tidak ada kesetaraan, meskipun sebenarnya itu bisa dioptimalkan. Cuma persoalannya apakah kondisi ini ada semacam kondisi psikologis politik atau seperti apa? Tetapi memang saya kalau melihat seperti itu, ya kalau ya si Bro kan juga main-mana, mana fisiknya kayak apa, bagaimana ada keluh kesah ketidakberdayaan di legislatif terhadap kebijakan eksekutif. Ya kita nggak buka rahasia secara detail, tapi secara psikologisnya memang seperti itu. Artinya kalau kita terlalu berharap banyak pada legislatif yang sekarang, ya nggak tahu ini kalau kita memprovokasi kemudian legislatif kemudian bangkit girohnya sebagai lembaga yang memainkan perannya sebagai fungsi pengawasan, penganggaran dan legislasi, ini bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Yang saya katakan tadi, problematika terkait angka kemiskinan, terus kemudian program-program yang masuk akal atau tidak masuk akal, terkait dengan adanya penyediaan 8.000 hektar untuk industri kan itu kan, karena itu menyangkut dengan banyak problematika terkait dengan problematika sosial, ekonomi, dan kajiannya itu tidak semudah kita kemudian mengungkapkan angka 8.000. Betul. Karena ada faktor urbanisasi, ada faktor kemudian revolusi industri dan hasilnya kesiapannya seperti apa. Apalagi tadi saya mengatakan berdasarkan data statistik, rata-rata lama sekolah Majalengka itu cuma sampai SMP. RLS-nya itu sampai SMP. Bagaimana kemudian kita mau bersaing di dunia industrialisasi kalau masyarakatnya saja itu RLS-nya itu masih SMP gitu. Ini kan problematika. Jadi kemudian Dewan bagaimana membuat RT RW ke depan? Ya itu harus dipikirkan. Apalagi ini ada pansus. Harusnya orang-orang yang duduk Dewan itu mikir dong ketika menyampaikan angka 8.000 itu dipikirkan dong akibatnya, kemudian masalah-masalah yang dimunculkan. Karena kompleks, bukan hanya permasalahan ekonomi, bukan persoalan sosial. Ini ada hal-hal yang nanti akan kita kaget karena banyaknya urbanisasi yang masuk ke Majalengka, kriminalnya juga akan naik dan lain sebagainya. Sudahkah dipersiapkan langkah-langkah itu dalam bentuk perda? Karena perda nanti akan mengatur nih apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kan begitu kan? Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan semua itu harus diatur secara rinci terlebih dahulu, dikaji secara detail sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari. Itu. Nah, terus dengan kondisi penilaian pengamatan Bro Aris tadi yang sudah sedikit memaparkan, kira-kira nih pengaruhnya terhadap dinamika politik di Majalengka sendiri akan seperti apa? Apakah akan menguatkan legitimasi Mama sebagai bupati, sebagai orang nomor 1 di Majalengka sekarang ke depannya, atau bahkan akan menimbulkan resistensi ini Bro secara politik? Apalagi dengan kemasifan Dewan ya. Saya lihat juga teman-teman pergerakan tidak banyak yang bergerak gitu. Iya. Sebenarnya kalau bicara politik ini kan memang apa ya,
Apa mereka ini sedang ada keluh kesah, tapi dalam gimana sih orang berkeluh kesah dalam ketidakberdayaan? Ketidakberdayaan, betul. Berkeluh kesah dalam ketidakberdayaan itu sesuatu hal yang menyakitkan dalam dunia politik. Hasrat tinggi, bagaimana ada banyak hal yang perbedaan yang seharusnya mereka berani menyampaikan, kemudian dalam tekanan-tekanan situasi politik yang saya pikir ini diuji ke level ketua partai Majalengka. Ini menurut saya loh ya, Bro ya. Emang guyonan menurut saya ya. Emang sanggah menyandra dalam tanda kutip masih berlanjut, Bro? Nggak ke situ, nggak? Gini. Karena ini ketua partai di Majalengka ini hampir stratanya itu di anggota DPRD kabupaten. Katakanlah begitulah katakanlah. Dan ketika menjadi ketua partai rata-rata menjadi ketua fraksi. Kebayang kan? Bagaimana marwah sebagai seorang ketua partai dia merangkap sebagai ketua fraksi. Ketika berhadapan di dewan dia hanya dilawan, katakanlah kalau berhadapannya hanya sekelas dengan kepala dinas. Padahal kalau level ketua partai menurut aku mah nggak ada urusan. Levelku sama bosnya kan begitu. Itu kalau bahasa provokasi aku tuh begitu. Tapi kan di Majalengka ini kan ketua partai ya ketua fraksi ya anggota dewan ya masih ada hubungan kerja dengan dinas kan gitu kan. Dan saya pikir itu ini sulit untuk membuat bahwa kondisi Majalengka ini akan menjadi dinamika politik yang penyebarkan yang setara itu menuju setara aja sulit. Karena ketua fraksinya aja ketua partai sekaligus ketua fraksi berhadapan-hadapannya di kedinasannya di dewan hanya berhadapan dengan kepala dinas. Betul. Ya. Karena ya seperti yang Bu Haris tadi sampaikan coba diadain polling segala macam. Nah kemarin itu memang sempat saya posting juga beberapa polling yang diadain oleh beberapa rekan di medsos tuh, Bro. Ada yang di IG gitu loh ya, saya sendiri mengadakan di grup ya hampir rata-rata polling aja ya. Jadi rata-rata respon masyarakat itu lebih banyak ke memilih tidak ada perubahan gitu kan, artinya masih cenderung dengan yang lama sama belum puas gitu loh. Kenapa itu? Saya juga sering memberikan permaklumannya ibaratnya ketika berbicara dengan angka kemiskinan, ketika berbicara dengan pembangunan infrastruktur, kan gitu kan, kemudian kaitannya dengan anggaran. Nah kita tahu sendiri, ini kan ada gelombang efisiensi. Nah ini tentunya untuk pencapaian untuk pengentasan ke angka kemiskinan, kemudian untuk pembangunan infrastruktur, saya pikir ini akan mengalami kendala. Jadi kalau masyarakat masih ngomongkan tidak ada perubahan apa-apa, ya wajar. Karena skalanya dengan katakanlah anggaran yang tersedia, yang kemarin tidak ada efisiensi, sekarang ada efisiensi. Tapi saya masih berharap ada pelayanan publik. Bagaimana peningkatan pelayanan publiknya, bagaimana membuka akses tadi, akses pendidikan, akses kesehatan, untuk peningkatan IPM tadi, untuk meminimalisir angka kemiskinan itu naik. Saya pikir masih ada upaya-upaya, makanya saya tidak begitu senang dengan cara-cara yang hanya melakukan gaya-gaya komunikasi politik berdasarkan pada tren. Kalau masyarakat lebih menilai seremonial malah. Seremonial. Jangan dipikir itu nggak keluar anggaran, tiap datang dengan panggung besar, katanya mau merayap, katanya mau berkomunikasi dengan rakyat secara langsung, tiap datang bawa artis, bawa panggung, Ya kalau disebut artis medsos nggak mau, diserang kita ngomong gitu. Tapi faktanya setiap datang bikin panggung besar, bawa artis. Di satu sisi pengen ngomongnya kesederhanaan, dekat dengan rakyat nggak begitu. Dekat rakyat itu adalah kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Bagaimana tadi bahwa ketika laju pertumbuhan ekonomi tinggi tapi angka kemiskinan tinggi, ada yang salah. Pasti kebijakannya ini berpihak pada kelompok tertentu. Yang miskin dibiarkan tetap miskin, yang tumbuh dibiarkan tumbuh. Tumbuh sesaat, besok kalau angka kemiskinan makin tinggi, rapuh itu. Gagal.
Makanya kalau kemiskinan gagal, kemudian infrastruktur gagal, pelayanannya minim, ya apa yang mau dinilai? Oke. Kan begitu kira-kira. Nah, terus kalau kita sedikit menganalisa nih, menilai jangka panjang pada saat misalnya pemerintahan Haji Eman Dena sekarang ini juga, ya mudah-mudahan sih kita berharap mereka juga sama-sama melakukan evaluasi, bro. Dengan 100 hari kerjanya kemarin, yang faktanya juga sepertinya masyarakat belum merasakan apa-apa. Kalau kita ngelihat respon di masyarakat netizen ya, di medsos. Nah, kira-kira kalau memang tidak ada perbaikan, dampaknya akan seperti apa, bro? Peluang ya, bukan tidak juga saya berpikir wah terlalu pagi nih, kan gitu, terlalu dini untuk berpikir seperti itu. Salah satu keberhasilan kinerja seorang kepala daerah itu membuat tim yang solid. Tetapi kalau kita membuat kita baru aja kemarin kita mendengar seorang Marwar Sirait mengatakan Pak Bupati sama Pak Wakil Bupati jangan berantem melulu. Nah, ini kan di depan rakyat. Oh, jangan-jangan selama ini programnya nggak berjalan itu karena kebanyakan berantem di dalam. Ini kan menjadi satu hal yang menjadi perhatian kita loh. Harusnya itu menjadi tamparan keras ya. Kalau menurut saya tamparan keras. Pada saat disampaikan di ruang publik loh. Sedangkan salah satu keberhasilan pemerintah daerah itu ketika dia bisa membangun tim yang solid. Betul. Nah ini kok yang dikomentarin sama Marwar Sirait dan itu terpublish di media sosial mengatakan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati jangan berantem terus. Nah kalau Bupati sama Wakil Bupatinya berantem terus, kapan mikirin? Pantas aja kalau Majalengka begini-begini aja. Pertanyaannya diberantemin sama mereka apa sih? Kan gitu. Proyek kah? Oh nggak tahu. Nggak, soalnya kan Pak Marwar Sirait itu dengan jelas ke Babu menginstruksikan jangan dulu bermain proyek, kan begitu. Ada bahasa begitu. Ada, jangan main proyek, kan gitu. Saya berkomentar terlalu jauh. Cuma saya mengatakan kalau Bupati sama Wakil Bupati sering berantem, apa yang diperebutkan oleh mereka, apa yang diberantem sama mereka, pasti ada sesuatu. Dan ini masyarakat silakan menilai sendiri. Saya tidak akan menilai, bro, gitu. Dalam kapasitas ini kan mereview. Salah satu keberhasilan pemerintah itu yaitu bagaimana membangun tim yang solid. Gimana tercipta tim yang solid, leadernya berantem melulu. Yang diberantemin apa nggak tahu. Jadi memang kalau menurut Bu Aris nih, dari apa yang disampaikan tadi, langkah yang harus segera diambil oleh Pak Haji Eman itu solidin dulu dalam gitu. Nah tadi ada namanya harus membangun komunikasi kan. Salah satu kan tadi aku di awal udah mengatakan program prioritas, kinerja kepala daerah dan komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi masyarakat itu yang pertama, bagaimana kepala daerah itu mau menerima kritik dan saran. Kedua juga mau memberikan informasi yang transparan. Jangan sampai kritik dan saran dianggap sebagai lawan, kan gitu kan. Informasi dibetem. Ketika ada masalah bingung. Karena apa bingung? Lingkarannya yang dibangun adalah, maaf kalau istilah saya, sekarang itu banyak aktivis-aktivis muda yang hanya jadi anjing herdernya kekuasaan. Aktivis-aktivis muda yang diharapkan kita itu mampu progres, mampu bersuara dengan itu. Tapi apa? Jadi anjing herdernya kekuasaan. Saminawato, disuruh kayak meri aja, suruh ngalor-ngalor, ngidul-ngidul, ngajedok. Apalagi ketambahan kritisi-kritisinya pada masuk apa bro? Masuk angin, masuk paket lah itu. Nah ini yang sesuatu hal yang menurut saya ini mumpung masih habis 100 hari ini evaluasi. Betul. Dan yang paling penting tim transisi, tim kolaborasi, tim kolaborasi ya. Tim kolaborasinya itu jangan memilih tim yang orang nyari posisi, tapi bagaimana memposisikan posisi-posisi yang sudah ada ini di track yang benar sesuai dengan program yang diprogram oleh calon pada saat itu sudah menjabat, begitu loh. Jangan orang-orang kayak begitu dipakai tim kolaborasi. Kalau gitu mah tim agresi. Mana nih makanan yang bisa diambil, makanan yang bisa disikat. Istilah politik kasarnya kan begitu. Siap. Tapi sejatinya ya saya mengapresiasi lah kinerja Pak Eman dan Pak Dena yang sudah berusaha lah di 100 hari ini mencoba memberikan warna lah Majalengka lah.
Meskipun langkung sayanya belum di langkungan ya. Oke. Ada statement terakhir bro, silakan bro. Barangkali. Saya statementnya sebagai orang yang punya konsen mengawal Majalengka. Ketika berbicara apapun saya menggunakan analisa-analisa yang mungkin tidak terlalu banyak menggunakan hati atau perasaan, tapi saya menggunakan logika-logika berpikir saya. Tujuannya adalah bagaimana menjadikan Majalengka ini lebih baik, Majalengka yang lebih memberikan manfaat buat masyarakatnya. Ya punten, saya dengan angka itu aja, dengan jangan bangga dengan laju pertumbuhan ekonomi yang 9,8%, tetapi angka kemiskinan 10,8%. Ini mah sudah jelas kesalahan. Ada yang dibiarkan untuk yang kaya tetap kaya, yang miskin tetap kaya, miskin tetap miskin. Siap. Oke. Baik pemirsa, sepertinya tadi kita sudah sedikit banyak membahas terkait 100 hari kerja Pak Bupati, dan kalau saya sih berharap Pak Bupati juga tidak anti kritik, mampu menerima perbedaan penilaian dan mau menginformasikan lebih mampu menginformasikan ke masyarakat apa yang menjadi programnya gitu, sehingga tidak terjadi miskomunikasi ya bro ya. Betul. Tersampaikan semua program niatan baik pemerintah kepada masyarakat, sehingga mereka merasakan betul apa yang sedang diupayakan oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Baik, demikian podcast kali ini. Saya atas nama host mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Bro Aris juga terima kasih bro waktunya. Nanti kita bahas lagi poin-poin yang lainnya. Permasalahan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.